kamu bener yang di ngomongin orang itu, kan Papa tahu kamu nggak punya bakat apapun di bidang itu gitu kan. Bidang musik nggak ya. mungkin, ya saya bilang iya Pak, betul. Buktinya mana? Jadi saya pinjemin tuh yang dulu kan masih zaman kaset ya. Kaset-kaset ini Pak, dengerin deh. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Wow. Jonathan Prawira. Welcome back to Goodness Program. Luar biasa. Thank you banget. Satu lagu yang memberkati semua tubuh Kristus. Legenda. Yes. Amin, amin. Puji Biar Tuhan. jadi Dan berkat. we present you penulis lagu dari satu lagu yang judulnya apa? Jonathan Prawira ya? Betul? Iya, itu kata Arti orang yang kehadiranmu. baca dari atas ke bawah. Oh, itu akronim ya? Iya, Artinya ya, ada akronimnya Jonathan Prawira. Dan itu titel lagunya apa? Arti kehadiranmu. Arti kehadiranmu. By Arti Jonathan kehadiran. Prawira. Thank you banget. Tadi kok nggak main gitar sendiri sih bro? Maunya begitu Pak, tapi nggak bisa tuh. Nggak bisa main gitar? Nggak bisa main alat musik sama Wow, sekali. penulis lagu tapi nggak bisa main gitar. Iya. Ini Main sesuatu, alat musik sama sekali. nggak bisa main alat musik sama sekali. Sama sekali nggak Wow. bisa. Oke, ini sesuatu yang luar biasa. Langsung aja, Bro Jonathan ini udah nulis berapa lagu selama ini? Kalau yang tercatat, jadi diakui secara resmi, itu 5.200 lagu. Wow, 5.200 lagu. Yang diakui. Yang diakui, Yang tercatat. tidak diakui. Masih banyak sih. Iya, iya, Itu iya. selama berapa tahun berkarya? Itu dihitungnya dari tahun 90-an. Karena tahun 90-an tuh saya sudah rekam di voice recorder. Jadi ada alat musiknya, ada suaranya, dan itu yang diakui sebagai satu lagu. Oh, oke. Nah, sebelum itu dari tahun 89 itu saya cuma rekam di tulis di kertas. Itu nggak diakui. Ya. Berarti sebuah lagu definisinya itu adalah ada lirik, Iya. ada melodi, Yes. ada simple arrangementnya berarti. Iya, betul, ada alat musik yang mengiringi. I see. Berapa alat musik minimal? Satu kayaknya sudah. Minimal sudah lagu Iya. satu alat musik. Satu alat musik. Ya, ya. Nah, menjadi berkat bagi banyak orang itu perasaannya gimana sih? Nggak pernah merasa sebetulnya. Karena waktu lagu itu dinyanyikan kan nggak ada tanda-tanda apapun. Ya kan, hanya kita tahu itu Tuhan yang berikan, lalu kita usahain sebaiknya, lalu kita hanya membayangkan bahwa ini kita persembahkan buat jemaat yang Tuhan titipkan gitu buat kita layani. Ya. Jadi nggak pernah ngebayang itu jadi berkat atau gimana gitu. Tapi kalau setelah lagunya banyak dibawakan oleh
orang-orang maksudnya dinyanyikan di gereja-gereja gitu kan pasti ada perasaan tersendiri atau enggak? Bersyukur sih, artinya lagu itu mereka membantu untuk menyebarkan ya pesan Tuhan di balik lagu itu. Tetapi sasaran saya akhirnya jemaatnya. Kalau jemaatnya mengalami sesuatu dari lagu itu, mengalami kuasa Tuhan, mengalami kesaksian. Nah itu yang bikin saya dikuatkan gitu oleh kesaksian dari jemaatnya gitu. Nice. Ada nggak satu kisah-kisah unik gitu selama lagu Jonathan Prawira itu ditulis dan kemudian di-up oleh gereja-gereja dan kemudian ada kesaksian-kesaksian yang kamu terima? Wah banyak sekali, misalnya? Banyak banget. Silakan. Banyak banget. Pernah di satu gereja waktu lagu kalau nggak salah Sungguh Indah Kau Tuhan dinyanyikan tuh terjadi mereka tuh seperti kesembuhan luka batin. Jadi menangis semua. Di sebelah saya juga ada ibu yang menangis. Saya juga nangis. Kalau saya nangis karena bahagia. Ya kan saya bisa jadi berkat loh, bisa menyentuh. Wah, kok bisa ya gitu kan. Sebentar, yang mana lagunya itu? Sungguh indah kau Tuhan. Itu lagu kamu? Iya. Penuh kasih Wow. dan sayang, kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Jadi waktu sebentar Kayaknya aku juga nangis deh waktu nyanyi lagu itu. Itu Jangan kita di tempat yang sama ya. Masih ingat yang mempopulerkan pertama kali siapa? Yang pertama kali mempopulerkan itu Mawar ya. Iya, Mawar iya, Simorangkit. Itu. Jadi waktu di gereja itu, waktu ibu itu semua lagi nangis, saya ikut nangis, tiba-tiba ibu itu berhenti nangis. Dia deketin saya. Waktu itu bangkunya masih bangku panjang. Iya. Deket geser. Saya ditepok. Ampuni ya. Ya, ampun Yesus. Saya antara nangis jadi ketawa gitu. Jadi saya bukan nangis sedih, kita nangis karena bahagia gitu kan. Waduh Tuhan terima kasih saya dipakai ini. Tapi ibu itu dari dia lihat saya nengok terima nangis. Wah dia berpikir holy laughter nih. Iya saya nangis, ketawanya diam. Jadi tapi antara nangis dan ketawa gitu. Jadi dikiranya ada saya tutup muka ada luka gitu. batin gitu. Iya, jadi ibu itu tergerak sama saya gitu. Akhirnya sembuh gak luka batinnya? Dikuatkan Tuhan. Bahwa Tuhan selalu kasih tanda-tanda bahwa apa yang kita lakukan itu memang sesuai dengan panggilan Tuhan. Kalau enggak saya juga merasa ragu kenapa saya Tuhan gak bisa main musik. Saya nggak hobi musik gitu kan. Nggak ngerti soal pujian awal mula untuk apa begitu. Jadi tapi ternyata saya adalah saksi bahwa Tuhan bisa pakai siapapun bukan yang mampu. Hanya mau aja dipakai Tuhan. Wow. Gitu. Itu fenomenal banget loh ya. Karena kamu nggak bisa main alat musik tapi bisa menciptakan 5.000 lebih lagu. Ya itu saya juga adalah saksi bahwa itu memang Tuhan yang kasih sih. Itu prosesnya kayak apa nulis lagunya? Kebanyakan biasanya lagi worship pribadi. Worship pribadi dan kemudian Tuhan kasih note. Tapi kemudian kata-kata itu berkembang tidak harus spontaneous di kata-kata dalam lagu itu. Jadi saya merenungkan lagi, cari firman Tuhan yang tepat, tema yang tepat, baru kemudian lagu itu keluar ke masyarakat gitu. Wow. Berapa lama biasanya satu lagu ditulis? Tergantung sih, bisa kadang-kadang cepat. Lagu yang tercepat yang saya ingat itu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya. Itu lagu kamu juga? Wow. Itu nggak berhenti itu. Jadi langsung nyanyi terus. Dan itu memang nggak berhenti sampai sekarang dinyanyiin terus. Itu gak boleh lelah makanya ayo Iya. terus. Jadi dari bait sampai ref sampai habis sekali jalan. Oke, mau Selesai. tanya. Lagu itu Berapa lama? Tunggu. Itu sekali jalan. Jadi dalam berapa menit aja itu. Berapa menit? Iya. Oh my goodness. Karena sekali jalan saya nyanyi, jadi ibaratnya langsung dapat dari awal sampai akhir gitu. Tapi nggak semua lagu seperti itu. Ada lagu yang juga nyangkut nyangkut lama. Jadi akan bersorak-sorai. Hey! Jadi selama dari sekolah nggak SMP. dapat bersyukur. Itu lagu kamu juga? Belum. Iya, Itu lagu kamu juga? Iya itu Wow. Mas berikan. Nah waktu saya kerja saya ingat lagi bersiap-siap di kamar mandi kantor gitu, lagi sisir, tiba-tiba refnya keluar, bersyukurlah kepada lo, kok cocok ya. Wow. Baru jadi satu itu kamu. Bongkar apa lagi lagunya? Apa lagi? Waduh, keren banget. Kurang lebih ya seperti. Jadi lagu tuh tapi rata-rata satu hari satu lagu lah. Satu hari satu lagu. Iya itu pun karena dipikirkan liriknya ya. Jadi kalau kita cuma menyembahnya aja, itu bisa lebih. Kalau kita cuma berdasarkan haleluya, ku sembah kau, itu kan memang waktu menyembahkan begitu kan. Ya, Tuhan ya. baik, Tuhan dahsyat, itu bisa satu hari itu ya berapa lagu deh.
Tapi kan kita nggak mikir cuma langsung begitu. Iya. Tuhan izinkan, dipikirkan dulu. Maksudnya secara sengaja mau naruh lirik Iya, apa kata yang gitu tepat, ya. tema yang tepat, setiap lagu Terus ada dipikirin temanya. rhymingnya juga Betul, gitu-gitu ya. rhymingnya betul. Jadi saya dan firman Tuhannya terutama, karena saya memang belajar bahwa ada pesan Tuhan tuh firmannya. Jadi yang disebut dengan kuasa pujian itu buat saya itu bukan soal lagunya, bukan soal notnya. Karena kitab Mazmur itu kan kita nggak tahu notnya kan, Benar. tapi ada kuasa kan Yes. di perkataannya. Jadi di firman Tuhannya itu. Ya. Penulis lagu yang menjadi idola Jonathan Prawira itu ada nggak? Penulis lagu, nah itu dia. Karena kan saya nggak hobi musik. Oke. Jadi saya nggak punya idola sama sekali di bidang lagu. Ya. Oke. Ya. Jadi ini benar-benar bukan karena terinspirasi oleh seorang figur atau sosok, tapi memang benar-benar kamu terima dari Tuhan lagu-lagu ini. Pertama kali saya terima itu malah buat saya itu annoying. Di kepala saya itu annoying sekali gitu. Muter-muter terus iya, gitu. lagu yang sama, not yang sama terus menerus gitu kan. Itu seperti saya bilang sembelit gitu. Kita ada yang gangguan gitu. Kesumpel di Iya dalam betul gitu. gitu, nggak bisa keluar, ternyanyi terus begitu. Oh nyanyi Iya terus. otomatis karena kan teringat di kepala, dia itu Oke. mengganggu sekali sampai ketika, nah itu kenapa saya dulu tulis. Itu umur berapa? Itu tahun 89. 89. Seingat saya mulai lagu keluar tuh tahun 89. Jadi ketika saya tulis hilang tuh. Ya. Oh gitu ya? Hilang baru lega kepala tapi Wow. muncul lagi. Wow. Sampai bertulis terus Berarti begitu dia banyak. gifted ini ya. Iya. Nah, mau tanya your childhood, masa kecil. Yes. Was it hard, easy? Sebetulnya dari sisi keluarga sangat baik. Orang tua saya sangat baik. Cuma memang hidup dalam kekalahan lah. Hidup Jadi dalam penuh kekalahan, struggling. kekalahan. Banyak. Misalnya apa? Bisa Ya diceritakan? kekalahan finansial, ya kekalahan kehidupan lah begitu. Mereka banyak repot sekali urusan gitu. Jadi saya dari dulu karena melihat mereka gitu, saya nggak berpikir sama sekali rohani. Yang ada di otak saya cuma harus kerja. Saya mau membela. Berarti keluarga slogan saya. itu bukan dimulai sama Pak Jokowi dong, sama kamu berarti. Oh saya cocok sekali. Karena memang pikirnya kerja. Saya harus kerja. Jadi maunya cepat sekolah, selesai sekolah, maunya cepat kerja begitu. Oh, Supaya bisa bantu oke. orang tua. Yes, itu yang di otak saya dari kecil tuh begitu. Tapi apakah pada waktu kecil juga pernah istilahnya terlibat dalam kegiatan gerejawi atau mungkin aktif di kaum muda atau mungkin di tim PUB gereja atau gimana gitu? Jadi sebetulnya saya itu sering diajakin, saya memang sekolah di sekolah Kristen. Yes. Karena orang tua saya dapat free. Baik Kok sekali bisa? sekolah Kristen. Kok bisa dapat free? Iya, kayak beasiswa lah. Oh, Orang beasiswa. susah, beasiswa. mereka Oke. bantu. Jadi karena saya free ya orang tua saya taruh di sana gitu. Nah ada satu teman yang selalu ajak saya ke gereja. Ajak terus, saya nggak pernah mau. Dia ajak terus sampai suatu ketika dia pulang dari gereja Bristol ya, kebaktian tengah minggu. Oke. Kecelakaan dan meninggal dunia. Wow. Saya dengar gitu syok langsung. Umur berapa waktu itu Jonathan? SMP 1. Sampai 1. SMP 1. Saya syok, maksudnya waduh orang sebaik ini kok malah matinya cepat sekali ya begitu. Dan diajakin ke gereja belum pernah mau. Belum pernah mau. Jadi saya 2 tahun kesedih begitu. Saya bukan cuma hilang memori. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan selama SMP 1 sampai akhir SMP 3. Kayak hidup seperti rutin aja gitu. Nggak keinget. Sama sekali nggak ada bayangan sekali. Gitu. Lost memory. Gitu. Saking sedihnya kehilangan Kelihatannya teman. syok. Lebih antara syok sih sebetulnya. Jadi Karena itu dia kehilangan best friend kamu? iya best friend sekali. Jadi bestie zaman dulu tuh memang satu-satunya teman sih, bukan best friend. Satu-satunya teman saya waktu itu cuma dia. Oke. So, are you an introvert or extrovert? I don't know ya introvert. Serasanya saya apa itu bedanya? I don't know. Kalau introvert itu orang yang pemalu, kemudian nggak percaya diri. Kalau extrovert tuh orang yang suka berekspresi, people oriented, mudah bergaul. I see. Kalau gitu saya yang introvert. Introvert, oke, I can sense it. Iya, karena teman kamu cuma satu dan ini bestie pula. Sehingga pada waktu dia meninggal kamu shuts down. Lost sekali saya I see. betul-betul lost. Oke. Cuma untung waktu itu saya tulis diary. Jadi I di see. diary itu saya curahin semuanya betul-betul. Nah di SMP 3 itu saya tiba-tiba teringat gini cuma satu. Dulu teman saya ajak saya ke gereja nggak pernah mau.
Sekarang ya sudahlah, penuhi permintaan mendiang lah. Wow. Itu aja. Jadi saya datang sekali, maksudnya ke gereja untuk ya udahlah dulu daripada jadi ibaratnya mengganggu hidup saya juga gitu kan. Yeah. Jadi saya mau pergi gitu demi dia. Tapi ternyata di gereja itu justru khotbahnya itu saya ingat Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu menjadi saudara dalam kesukaran. Wow, ngomong banget dong. Dia khotbah tentang Yesus sebagai sahabat. Tapi saya keinget teman saya. Yes. Semua kebaikan teman saya waktu itu keputar semua waktu itu. Keputar semua gitu. Di situ baru saya nangis tuh waktu itu. Jadi waktu teman saya meninggal saya nggak nangis. Waktu nangisnya waktu 2 tahun kemudian itu di gereja. baru berasa sedihnya, baru berasa yang jadi tadinya syok jadi sedih sekarang. Tapi di situ saya tiba-tiba kepikir gini, kan dia ngomong soal Yesus segala macam. Buat saya cuma satu, kalau Yesus itu sebaik teman saya mau terima. Jadi waktu ada panggilan itu saya maju, saya mau lihat nih, Yesus sebaik teman saya nggak sih begitu. Dan ternyata itulah ternyata cara Tuhan panggil saya sampai sekarang. Wow. Gitu. Wow. Amazing. Itu tahun 87. Iya, dan bro sekarang usianya 17 tahun. Terakhir ingatnya 17 tahun. Yang lain lupakan. Antara 17 sampai sekarang gak inget. Gak usah ingat kebaikan Gak inget tambah umur. Iya. Jadi lagu apa lagi yang kira-kira cukup populer di masyarakat khususnya orang-orang di kalangan gereja gitu? Saya nggak tahu kalau populer nggak populer ya, artinya saya serahkan mereka nilai. Kamu comot aja deh, itu kayaknya kita akan kaget-kaget. Saya nggak ngerti ya, gitu. Buat saya cuma pokoknya apa yang Tuhan kasih ke saya di hati saya itu kenapa? Itu karena saya merasakan kasih Tuhan, itu yang saya ingat. Lagu apa lagi yang Bro tulis? Dari 5.200 itu loh. Apa ya? I don't know. Yang maybe. Yang unik ya. Ya mungkin hati sebagai hamba itu kali ya. Hati sebagai hamba. Ku tak membawa. Ya itu karena itu lagu yang bikin papa saya juga mau terima Tuhan Yesus. Itu lagu. Apapun juga. Saat ku datang ke dunia. Jadi saya selama dapat lagu saya nggak pernah cerita ke orang tua. Karena takut ya kalau orang otak kiri bilang takut kebetulan. Kamu sombong-sombong bilang pencipta lagu. Nanti kalau lagunya berhenti gimana? Jadi saya memilih diam. Saya nggak bersaksi. Jadi saya tidak bersaksi sama sekali di keluarga sama sekali nggak. Diam sampai aja. Sekarang? Dulu. Oke. Waktu itu. Tapi kemudian yang cerita tetangga saya ke papa saya. Oh wow. Cerita gimana maksudnya? Om papanya Jonathan Prawira. Iya. Wah anak om terkenal loh. Lagunya bagus sekali. Papa saya kaget. Karena memang kan saya tahu di keluarga itu yang paling kenal kita kan. Kelemahan kita. Kenapa keluarga itu susah percaya kan begitu. Karena apa yang kita ngomong mereka udahlah kami tahu kamu. Nabi tidak dihormati di kampung halamannya. Kurang lebih gitu ya. Jadi saya pernah bicara dan ya itu pengalaman itu ya udah saya diam aja lah mendingan gitu kan. Tetapi kemudian itu ketika papa saya dengar cerita itu langsung tanya sama saya. Kamu benar yang di ngomongin itu kan papa tahu kamu nggak punya bakat apapun di bidang itu gitu kan. Di bidang musik nggak ya. mungkin. Ya saya bilang iya pak betul. Buktinya mana? Jadi saya pinjemin tuh yang dulu kan masih zaman kaset ya. Kaset-kasetin ini pak dengerin deh. Nah ketika dia dengerin waktu itu dibalikin dia sambil setengah nangis dia bilang papa tahu itu pasti bukan kamu. Wow. Itu Tuhan. Sekarang papa percaya ada Tuhan. Wow. Jadi akhirnya papa saya minta Alkitab. Ya langsung kita beli, dan mintanya Alkitab Mandarin lagi waktu itu. Waktu itu sampai pesen teman ke luar negeri, beli dah Alkitab Mandarin, pokoknya beli. Dia baca dan percaya Tuhan, Yesus dibaptis gitu. Dan sampai akhirnya jadi papa saya jadi fansnya saya juga. Wow. Sampai beliau akhirnya dipanggil Tuhan ke surga ya. Dan lagu Ku Tak Membawa itu kamu dedikasikan buat papa kamu. Hati sebagai hamba. Hati sebagai hamba. Sorry. Ini mess up Ya banget. itu karena beliau sangat fans lagu itu. Sangat fans sekali. Wow. Dia bilang itu seperti menggambarkan dia. Datang gak bawa apa-apa dan kalau kita bisa ada ternyata itu memang Tuhan yang kasih gitu. Keren. Karena ketika saya ikut Tuhan dan betul Tuhan pulihkan. Artinya papa sih bisa melihat sendiri, orang keluarga bisa melihat. Bahwa kalau orang yang disertai Tuhan itu dia bisa jatuh tapi bangkit lagi gitu. Nggak tahu kenapa ada di jalan dia selamat lagi. Dan itu yang mereka lihat gitu dari saya. Kayak orang hoki gitu loh kalau bahasa dunia. Kamu hoki banget sih gitu kan. Saya bilang itu bukan hoki pak, itu berhasil dan beruntung. Itulah yang namanya Tuhan bilang kita disertai Tuhan. Dan di situ papa saya mulai ngerti. Wow. Jadi saya mengalami bukannya dari pengalaman pribadi bikin lagu.
Tapi dari lagu-lagu itu yang akhirnya juga menjadi berkat buat saya pribadi gitu. Now I understand. Ini kayak suatu kisah yang Tuhan berikan sama kamu deh. Kamu tinggal tulis gitu aja ya istilahnya. Tuhan taruh playback di kepala kamu dan kemudian kamu tinggal tulis gitu. Is it? Enggak juga, justru saya terbalik. Saya justru diberkati sama lagu saya sendiri. Oh. Jadi waktu Tuhan kasih itu buat saya tuh benar-benar pesan Tuhan. Misalnya ya, nggak bicara soal keunikan. Saya ingat kayak lagu Ku Telah Mati dan Tinggalkan. Itu lagu Bro. Itu lagu cara hidupku yang deh. lama. Wow. Waktu Tuhan kasih lagu itu ya, sia-sia dan tak berarti lah. Wah, aku nangis-nangis nyanyi lagu itu. Waktu saya dapat, saya protes. Saya bilang, kok Tuhan Ku siapa Telah yang mau Mati mati? gitu. Nah betul kan? Ini aneh sekali. Saya bilang, saya sampai nego, Tuhan ganti deh Kau Telah Mati. Saya bilang kan lebih lazim ya. Saya bilang, Ku Telah Mati siapa ya Pak Tuhan yang mau nyanyi Ku Telah Mati gitu. Tuhan bilang, kamu nggak tahu aja. Tulis aja. Saya sampai meneruskan dan saya bilang, Tuhan kalau nggak ada yang mau dengar bukan salah saya loh ya. Tapi sekali lagi saya menjadi saksi bahwa Tuhan itu tahu apa yang ada dalam hati kita tuh, bahwa kita tuh pengen mati terhadap masa lalu, kita udah capek begitu ya. Kita nggak ada cara lain untuk bisa lepas dari masa lalu selain mati dari masa lalu kita gitu kan. Syaratnya kan itu kan. Tuhan Yesus berkata, matikan ya. kedagingan kamu dan Yes. pikul salib kamu kan. Betul, baru kita bisa move on. Baru gitu kamu kan. bisa jadi muridku saya kan kata nggak Yesus. tahu. Ya. Ya kan, tapi itu Tuhan yang tahu. Itu salah satu lah yang salah duanya lagi semuanya salah jadi ya. Ku tak akan menyerah. Karena buat saya unik, ku tak akan menyerah. Wow. Pada apapun Itu lagu kamu juga. Wow. Nah, 90% lagu Kristen lagumu Bro. Puji Tuhan itu, terima kasih dikasih kesempatan untuk Sebentar, melayani. tapi setiap kali tadi kamu nyanyi, yang ku ingat tuh bukan Jonathan Prawira. Iya, kenapa Tapi yang ku gitu? ingat tuh adalah orang yang mempopulerkan itu Ku Telah Mati itu Jeffrey S. Chandra. Yes. Hati apa? Sebagai Hati hamba itu sebagai Dewi hamba, Guna. Dewi Iya, Terus tadi apa yang tadi itu? Yang Mawar Simorangkir itu? Sungguh indah kau Tuhan. Sungguh indah kau Tuhan itu Mawar Simorangkir. Iya. Terus tadi sebelumnya lagu apa lagi tuh? Wah, lupa saya, arti kehadiranmu Ibi atau apa? Arti kehadiranmu itu siapa tuh? Jangan lelah atau Jangan lelah siapa? Frankie Siombing, bukan? kalau nggak salah ya. Frankie Siombing, siapa lagi? Ini kuis nih. Berpacu dalam melodi. Ketahuan umurnya. Iya. Oke. Anak milenial nggak tahu. Iya. dalam melodi. Terus lagu apa lagi bro? Ini asik banget ini. Iya, kita akan menyerah karena sekali lagi saya ini di luar zona nyaman saya. Saya sudah nyaman waktu itu bikin lagu intimate semua kan. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hati. Itu lagu pribadi yang mengenal. Iya, itu kemudian seperti sejauh timur dari. Jadi saya sudah terbiasa bikin lagu yang mendekatkan orang kepada Tuhan. Jadi udah terbiasa sekarang. Tapi sekarang tiba-tiba lagu yang ke arah profetik. Ke arah seperti ku tak akan menyerah. Waktu itu saya sampai bilang sama Tuhan sekali lagi, ini bukan lagu rohani ya. Ini kayak lagu motivasi atau perjuangan ya. Saya bilang lama-lama jangan-jangan lagu keduanya habis ini merdeka atau mati. Jadi ke arah sini sih saya bilang seperti kita ini. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, kamu cuma nggak tahu aja. Ketika saya lagu itu keluar dan ternyata memang banyak orang yang memang lagi perlu dikuatkan. Mereka rasanya capek, ingin menyerah. Jadi sekali lagi saya adalah saksi bahwa sebelum kita ngalamin sesuatu, itu Tuhan sudah lebih dulu tahu. Dia sudah persiapkan. Cuma ya saya pun cuma jadi alatnya aja. Jadi saya nggak tahu. Andai kan saya tahu gitu kan. Asik juga gitu. Tapi Tuhan cuma suruh aja. Lakukan ini. Jadi sampai sekarang jadi lagu saya ada tipe 2. Ada yang intimate, ada yang profetik. Seperti di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna ketika ku percaya. Mujizat itu nyata. Oh, jadi itu aku tahu itu lagu katakan kamu. dengan iman. Ya. Itu yang mempopulerkan siapa ya? Maria Sandi bukan? Bukan. Watson kah? I don't know, sekali lagi saya nggak ngerti mereka yang. Nah cuman gini sebentar. Kalau sebagai penulis lagu itu kayaknya seperti starving artist deh, betul nggak? Starving artist, starving kelaparan ya maksudnya. Gini maksudnya bukan, gini. itu ada istilah. Gini kalau seniman itu biasanya ya kan ketika masih hidup karya-karyanya kurang bisa dihargai orang, kurang bisa menghasilkan secara moneter, finansial. Tapi nanti ketika senimannya sudah meninggal, barulah itu lukisan apa dilelang semuanya jadi mahal-mahal gitu maksudnya. Nah, tapi betul banget. Dalam artinya gini, saya jadi ingat kenapa saya nggak mau penulis lagu dulu. Karena papa saya suka dulu cerita sebelum tidur suka cerita.
any kind of story. Yes. Dari Mandarin, dari Barat, dan papa suka cerita tentang Beethoven, Bach, Mozart, kisah hidup mereka. Dan ada ciri khas mereka semua. Matinya miskin semua. Beethoven sampai gak ada kuburannya papa saya cerita itu. Iya, jadi mereka semua mati menderita. Johann Strauss, any kind of music yang papa saya tahu dan saya dengar itu dengan horor gitu. Mengerikan amat ini soal lagu. Jadi itu yang bikin saya jadi gak tertarik sama lagu kelihatannya gitu. Iya. Maksudnya itu, waduh, jauhlah saya dari situ. Saya mau sukses, saya bilang kan. Nah, tetapi kemudian saya merasakan kalau memang itu Tuhan yang panggil, dia yang perlengkapi. Wow. Jadi papa saya bisa melihat bahwa memang saya bukan diberkatinya lewat lagu pertama-tama. Jadi lagu saya yang waktu itu masuk di album saya nggak dibayar sama sekali. Saya tidak terima bayaran sama sekali. Yang lagu apa itu? Tinggikan dirimu Itu lagu kamu mengatasi langit. Yesus kau telah memulai. Wow. Ya, kemudian betapa dahsyat dan ajaib ya Tuhan kejadian. Wow. Jadi lagu-lagu itu saya tidak terima uang sama sekali. Karena saya sudah ditolong Tuhan di pekerjaan. Saya waktu itu bekerja dengan cara yang ajaib. Saya kuliah pun dapat beasiswa free. Saya bisa menyelesaikan kuliah dengan biaya sendiri. Sementara orang tua saya sudah gak sanggup biayain. Saya mengalami pertolongan Tuhan. Pinter berarti bro ini ya? Secara akademis? Saya kuliah komputer tapi gak punya komputer. Nah itu gimana? Wow. Jadi buat saya diberkati lah. Saya ditolong Tuhan luar biasa gitu ya. Cuma bisa hafal toh. Ya program-program itu saya cuma bisa logikanya begini deh. Tapi apa? Ya kan nggak tahu gitu. Jadi saya ditolong Tuhan dengan cara gitu. Dan orang tua saya melihat itu. Mereka diam-diam perhatiin terus. Makanya ketika bicara soal mereka ini Tuhan. Mereka udah oh ya pantas kamu ngalamin gini. Karena melamar kerja pun saya nggak ngelamar kemana-mana, cuma satu tempat, kuliah satu tempat, ngelamar kerja satu tempat langsung. Dan waktu itu zaman komputer rupanya lagi booming, lagi jadi saya sangat ibaratnya disupport di kantor saya untuk otomatisasi waktu itu. Jadi lumayan, sangat diberkati di tempat kerja waktu itu. Jadi saya nggak berpikir, waktu kerja pun dapat lagu saya nggak pikir saya akan kerohani, nggak mau. Saya tetap ingat cerita itu. Yeah. Nah, waktu yang tetangga bilang sama papa, itu lagu apa? Saya nggak tahu juga. Karena papa saya nggak bilang, dia cuma bilang, tuh tetangga bilang kamu terkenal bikin lagu. Apa iya? Apa iya? Apalagi lagunya? Spill it. Well, sejauh yang ingat sih begitu ya. Ntar keluar lagi nih, dia bilang cuman sejauh yang ingat gitu. Oke, kenapa tadi saya bertanya tentang ini nama-nama yang mau populerkan? Maksud saya itu karena lebih terkenal yang menyanyikan daripada penulis lagunya. Dan kalau yang penulis lagu ini cukup pintar untuk membuat, kalau zaman pertama itu kaset, itu bisa laku banyak. Cetak CD bisa laku 5.000, 10.000, 50.000 kopi. Terus kemudian kalau sekarang downloads, yang dibayar sepertinya adalah cover songnya itu, penyanyinya, dan bukan komposernya, betul? Iya, kenyataannya begitu ya. Nah terus kemudian, how do you survive, man? How do you live gitu? Yang saya tahu dulu, saya mungkin juga besar di gereja yang tidak mengajarkan begitu. Jadi melayani itu tulus aja lah. Wow. Yang saya tahu, dan saya lahir memang di zaman dulu nggak ada yang mau jadi pencipta lagu, saya aja nggak mau. Rasanya tidak ada yang mau. Nggak populer ya? Nggak populer seorang pencipta lagu. Jadi saya sudah terbiasa untuk melakukan untuk Tuhan setulus hati saya, itu aja. Yang saya pikir adalah jemaat yang saya layani, itu aja, saya fokus ke sana aja. Jadi kamu cuma kasih lagu gratis gitu ke penyanyi-penyanyi? Oh no, tentu ada harganya. Tapi itu pun pertama saya nggak minta, kemudian saya dipanggil ke label. Suatu label panggil saya, dan saya diomelin di situ. Karena? Harus terima. Kalau enggak perusahaannya yang salah, dia bilang. Ini urusannya pajak. Ya, ini secara bukan soal Tuhan, ya ngerti lah dia bilang. Tapi kami salah gitu. Jadi saya di situ ditodong langsung. Kamu berapa? Loh saya merasa nggak tahu, ya kamu berdoa dulu. Jadi yang maksa saya direktur labelnya untuk terima uangnya, baru saya tentukan. Waktu itu saya nggak ambil sama sekali. Wow. Tapi paling tidak nama Jonathan Prawira ditulis nggak sebagai di label tulis. Kalau secara label, ya kalau yang lainnya saya nggak tahu, ada juga yang nggak tulis. Tapi kemudian ada lagi tahap kedua, waktu di satu tahun tertentu tiba-tiba Haki keluar. Iya. Dan dia bilang kalau pencipta lagunya bisa tuntut, kalau yang pakai lagu dia tanpa izin bisa tuntut, menurut Haki.
Di situ tiba-tiba banyak yang lapor ke saya. Saya pakai lagu Pak Jonathan, mau bayar. Tiba-tiba pada antri mau bayar. Ya, jadi Dapat ada satu tahap dong. ketika kita lagi katakan Tuhan tahu kita butuh, ada satu tahap Tuhan izinkan itu gitu. Jadi saya minta, kalau gitu ada contohnya, udah habis kasih Allah tadi. Saya kira minta untuk yang berikutnya, ternyata dia yang sudah lewat. Cuma karena dia takut haki kan di situ. Jadi ya terjadilah gitu. Jadi setelah zaman sekarang seperti ini, saya udah nggak mikir lagi, artinya Tuhan tahu cara untuk mencukupi saya gitu. Termasuk makanya akun saya pun di YouTube nggak monetize. Jadi karena buat saya, jadi saya enak gitu aja, orang yuk denger yuk lagu saya. Bukankah, maaf ya, itu kebodohan? Ya betul, tapi mungkin orang yang, saya nggak suruh orang lain makanya. Kan saya jalan hidup saya seperti ini. Tuhan sudah secara ajaib memelihara hidup saya, itu saya. Bahkan lagu pun dari Tuhan, bukan dari saya. Jadi saya nggak berani sekali untuk hal hati-hati gitu ya. Tapi kalau memang ada yang mau support, ya itu berarti dari Tuhan gitu aja buat saya. Berarti Bro ini punya iman yang kuat, percaya teguh bahwa Tuhanlah penyedia. Dan berkat Tuhan bisa datang dari mana saja. Ya, itu yang saya alami. Bukan cuma percaya sebetulnya, sudah alami dari dulu. Termasuk dari pekerjaan mestinya atau orang saya nggak dapat lain. kerja, mestinya saya nggak bisa kuliah, saya bisa kuliah. Ada burung gagak yang Tuhan kirim, tetapi juga nggak penuh kemungkinan dari haki ini tadi. Yes, itu pun bukan saya kan, itu haki yang tiba-tiba situ. Jadi saya pun tidak tahu apa, dan saya tidak pernah memutuskan untuk tidak akan mensomasi pun tidak akan. Kalaupun ada yang pakai tanpa izin, saya lebih suka untuk hey kasih tahu aja. Tapi kalau dia misal dia nggak mau terima ya silakan, saya nggak mau tahu. Oke, nah sekarang ini kan tidak bisa dipungkiri dengan perkembangan zaman internet yang begitu cepat, adanya YouTube, Spotify, Apple Music dan berbagai macam digital platform lainnya, itu kan mempermudah ya. Kalau saya baca beberapa artikel, singer-singer atau label-label itu malah sekarang bersyukur banget. Ini yang betul. Dalam dunia global ya, bukan cuma kekristenan. Bahwa sekarang nilai produksi itu murah banget dibandingkan dengan adanya dulu. Dulu bikin betul. Yang sangat susah sekali. Sekarang ada auto-tunes lagi, orang suaranya nggak bagus bisa dibuat bagus. Dengan berbagai macam cara kemudahan, orang tinggal download. Dan sekarang ini rasanya cukup, saya nggak tahu nih ya, dengan musuh kamu itu ada dua. Yang pertama adalah black market dalam arti orang yang pirate itu bahasa Indonesianya apa sih? Bajak. Membajak, betul ya? Ini kan musuh kan? Iya. Nah sekarang saya nggak tahu nih, ini kalau piracy atau pembajakan ini gimana? Masih udah sedikit sekali kan harusnya? Dengan adanya digital platform yang begitu masif ini. Iya betul. Berarti ini bukan lagi musuh utama? Dari dulu nggak pernah musuh. Dia nggak pernah merasa dimusuhin. Karena buat saya kan pelayanan, itu makin mereka memberitakan, makin mereka setel di mall, buat saya itulah tujuannya Tuhan. Berarti semakin dibajak semakin viral lagunya? Karena juga saya dapat hikmat begini. Orang yang beli bajakan tidak akan mungkin beli asli. Biar nggak ada bajakan pun mereka nggak mungkin beli yang asli. Mungkin kemampuan ekonomi, mungkin memang mereka nggak minat musik kayak saya. Jadi beli cuma buat ya gitu aja lah. Sekali dua kali denger rusak udah gitu. Apalagi zaman itu satu MP3 bisa 1000 lagu. Iya, jadi mereka pun bukan, kalau penikmat musik, penggemar musik pasti biar ada bajakan mereka tetap beli yang asli. Jadi buat saya, buat apa diributin gitu loh. Betul. Buat perkara gitu. Nah musuh yang kedua nih, maaf ya dalam tanda kutip musuh. Adalah cover songs. Cover song. Di YouTube, cover singer. Di mana begitu banyak, tanpa menyebutkan nama, ada banyak penyanyi rohani Kristen yang sangat terkenal mengcover, dan itu lagu bisa diputar mungkin 25 jam sehari. Ya, padahal satu hari kan 24 jam. Ini diputar 25 jam sehari. Saking lagunya. Saking populernya, saking enak suaranya. Dan itu ternyata kalau dari apa yang kita omongkan, kami tercengang bahwa lagu kamu begitu banyak yang memberkati, dan saya yakin lagu-lagu kamu banyak di cover nih oleh artis-artis Kristen. Dan mereka monetize. Tapi pertanyaan saya, apakah mereka bisa monetize dengan konsep seperti itu? Mereka bisa, karena kan AdSense. Jadi mereka kan dibayar karena ada iklan. Jadi kalau padahal kan penulis lagunya bro. Iya, kalau mereka mendaftarkan lagu itu sebagai ciptaan mereka dapat. Dan itu yang saya alami. Maksudnya mereka curi? Ya saya nggak tahu apa namanya ya. Tapi yang jelas yang saya alami di YouTube waktu itu ketika saya masukin, kan saya terlambat masuk YouTube juga. Jadi ketika saya mendaftarkan, memasukkan lagu saya ditegur sama YouTube. Kamu ambil lagu orang.
Ditawarin sama YouTube. Mau ambil lagu gratis kan ada kan? Jangan ambil lagu orang, salah gitu kan. Mau ambil lagu gratis, saya kaget. Lagu orang, lagu sendiri, saya gitu. sendiri. Ternyata setelah kemudian karena saya berkali-kali melakukan kesalahan, dianggap oleh YouTube, akhirnya ada yang hubungi juga saya gitu. Oh wow. Maksudnya kamu kena bendera merah ya? Iya, dan ternyata menurut mereka lagu saya itu sudah diakui oleh orang lain. Wow. Gitu. Jadi untung kamu nggak sampai diblokir oleh YouTube ya? Diblokir enggak, tapi di take down pernah. Karena ada yang komplain, jadi saya di take down. Mereka komplain? Iya, sebenarnya saya nggak tahu siapa yang pokoknya dibilang ada yang komplain di take down. Jadi saya nanya ya, udah ngambil lagu orang masih bisa-bisanya. Jadi maling. Kena strike ya kalau di take down. Kena strike ya, saya kena strike pernah gitu. Jadi saya tunggu dulu sampai strike-nya hilang baru masuk lagi. Kalau nggak 3 kali. Kamu yang punya lagu nih? Iya, gitu. Jadi saya agak stres dulu sama YouTube. Saya takut sekali gitu. Ini apa nih? Barang apa ini? Sampai kemudian dari orang yang YouTube sendiri yang Tuhan kirim untuk jelasin ke saya. Wow. Dan mereka bilang, kamu ada buktinya nggak? Jadi mereka nggak bisa terima aja bahwa itu lagu saya. Nggak mau tahu mereka ada bukti nggak? Karena kan cara kerjanya di YouTube itu siapa yang nge-up duluan, itulah yang dianggap si pemilik lagu. Nah itu, jadi ketika saya puji Tuhan ada raw-nya sampai mentahnya waktu awal-awal. Kaset-kasetnya. Dan kemudian cover zaman dulu ada nggak buktinya? Yang ada tulisan ciptaannya kamu. Wah dipotretin satu-satu. Kemudian dikirim dan setelah itu dikirim dan tulis surat. Kalau misal saya melanggar dan berbohong, saya bersedia terima sanksi. Gitu, tanggung jawab. Karena menurut mereka sih kayak me against the world nih. Banyak yang bilang nih lagu mereka bukan lagu kamu. Apalagi lagunya banyak banget ribuan. Tapi puji Tuhan ketika diurus seperti itu ya dalam nggak lama lah. Hitungan hari mereka sudah lapor, udahlah tenang. Kita udah nanti mereka bereskan gitu. Tapi saya tetap memutuskan, udahlah saya nggak usah monetize. Gara-gara monetize itu kadang-kadang kita bisa buat saya jadi lupa sesuatu gitu ya, lupa dalam visi kita apa gitu. Bisa ribut gara-gara monetize gitu. Oh iya. Jadi maksudnya udah saya mengampuni, maksudnya mereka yang cover, toh sudah diurus. Sekarang mereka bilang sekarang mereka nggak terima lagi kok. Maksudnya nggak terima lagi? Artinya tidak lagi ke mereka, di stop. Karena YouTube sudah bilang sudah tahu tuh kamu punya, itu udah di stop. Ya buat saya penting itulah. Jadi mereka sudah tahu siapa yang punya itu. Dan itu nilainya kan pasti besar kan. Maksudnya istilahnya kita tahu bahwa dunia monetize secara digital itu belum tentu seindah yang dibilang orang, banyak anak-anak muda tiba-tiba cita-cita menjadi YouTubers. Dan mungkin kira-kira sekitar 3 tahun yang lalu tiba-tiba YouTube switch. Bahwa cover musik tidak bisa dimonetize. Tapi sekarang saya lihat kayaknya semua bisa dimonetize. Iya betul. Ada bisa. teknik-teknik khusus untuk mengelabui algoritma YouTube. Mengelabui, nggak tahu saya. Betul ya? Itu. Mungkin diedit dulu, ditambahin tune lagi, ini tambahin itu. Sehingga akhirnya seakan-akan itu bukan original song kamu, tapi punya dia. Dan itu bisa dimonetize. Oke. Saya nggak tahu sih, tapi saya percayakan karena pihak YouTube sudah bantu saya dan mereka bilang pokoknya mereka akan lindungi cover sekarang. Karena mereka dapat bukti, jadi ada yang mewakili sana ya, ada Belief ya kalau nggak salah. Jadi ada yang relasi dengan Belief juga yang membantu saya untuk menangani. Sekarang sih bisa tenang. Buat saya yang penting adalah saya tenang sekarang berkarya. Melayani Tuhan dengan tenang. Nggak gitu. kena strike lagi. Tidak kena strike sejak sekarang. Tidak ada lagi, aman. Ada pernah tahu ada satu jumlah, if you don't mind to mention it. Kalau menurut yang kehilangan revenue kamu berapa? Well, cukup bikin lemes sih. Boleh nggak di-mention di sini? Sekitar waktu itu kalau menurut mereka ya, loss-nya itu sekitar yang telah diambil oleh mereka dan mestinya ke saya itu sekitar 400 juta. 400 juta revenue itu hilang. Menurut mereka, saya sih nggak lihat itu karena udahlah untuk dengar gitu aja udah lemas. Mereka bilang nih Pak, orang-orang yang mengaku yang tercatat oleh YouTube yang mengakui lagu-lagu Bapak apa aja disebutkan, dikasih lihat listnya. Lihat itu aja saya udah lemas sih. Jadi mereka anggapnya itu lagu mereka gitu. Didaftarkan sebagai lagu mereka. Ya. Jadi kan ada artisnya sih mereka. Terus kemudian ada album kan. Kemudian ada komposer pencipta lagu siapa dan mereka tulis itu lagu mereka. Nama mereka. Ya. Apa mereka nggak tahu mungkin? Maybe, saya juga nggak tahu, nggak nanya sih. Oke, berarti susunan yang benar nih. Ini aturan ya, kita bicara tentang aturan main nih. Berarti komposer itu harus ditulis. Komposer tidak sama selalu dengan penyanyi lagu. Yes. Tidak sama dengan arranger juga. Tidak sama arranger. Komposer itu adalah orang yang pertama kali menciptakan lagu itu, originalnya. Ada sih, saya dikasih sampai definisinya komposer. Karena sometimes kadang-kadang ada begini juga, ada orang yang ikut ide dong. Atau katakan
saya minta dibikin lagu ini dong. Iya. Atau saya nyumbang nih ke satu. Nah itu kalau menurut ada definisinya juga nggak termasuk komposer. Ada yang namanya komposer tuh. Bahwa yang dia sejauh ini ada gitu. Kalau saya bayar Jonathan misalnya, sekian rupiah atau sekian dolar. Untuk ini lagu saya beli. Ya apakah kamu termasuk komposernya atau itu jadi haknya ke saya? Oh nggak boleh itu. Tetap di saya. Tetap dia. Tapi saya bisa punya rightful sebagai pemilik utama. Ya. Atau pemilik satu-satunya. Hak guna. Hak pakai selama mungkin itu kan perjanjian buat saya itu perjanjian mungkin dua belah pihak. Betul juga sih perjanjian dua belah pihak. Mungkin saya bilang saya pakai ini 10 tahun ya saya bayar kamu deh. Selama 10 tahun ini jangan kasih orang lain ya. Saya mau fokus nih. Itu bisa gitu. I see. Dan itu sudah ada yang seperti itu? Pernah ada. Oke. Puji Tuhan. Nah ini benar nggak YouTube channel dari Jonathan Prawira? Iya, ini saya. Oke guys, kita support nih. Kita up nih. Masa Jonathan Prawira subscribernya cuma 25.000 guys. Ayo kita up nih. Terima kasih. Kita up tidak dimonetize, jadi ini sepenuhnya supaya saya enak. Ketika saya ajak orang, yuk denger yuk lagu saya. Tidak ada ide maksudnya, ayo come on biar saya. Tidak ada agenda sama sekali. Saya cuma pengen bisa melayani sekuat saya. Semampu saya melayani. Kita belajar menghargai pencipta lagu. Karena pencipta lagu ini starving artist. Puji Tuhan. Dan kami appreciate banget nih dari lagu-lagu yang tadi dikatakan tuh hanya mungkin kita 3 biji dewasa. Yang kita tahu ya bahwa itu lagu kamu. Yang lain kita nggak pernah tahu. Aku bertumbuh dewasa dengan lagu kamu loh berarti. Iya. Kita up ini ya supaya ayo tubuh Kristus bersama-sama kita memberkati Jonathan Prawira yang sudah menjadi berkat buat tubuh Kristus. Sudah ada berapa video di situ? Baru 663. Ini saya pernah di take down 140 video. Sampai lelah. Dianggapnya kan kamu yang ngopi orang. Kan ada lagunya. Tapi lelah juga. Lelah juga. Gitu. Tapi sejauh ini sudah aman. Iya. Puji Tuhan lah, puji Tuhan diberesin. Jadi saya selalu ngalamin gitu bahwa kita nggak berdaya benar-benar begitu. Tuhan punya cara untuk nolong kita untuk sehingga semuanya baik. Tapi sekarang sejak YouTube tahu bahwa itu adalah lagu-lagu yang kompos Jonathan, apakah monetize mereka ke depannya itu dikasih ke Jonathan atau gimana? Ada yang ngurus. Sekarang ada publisher, jadi ada publisher yang urus. Dan saya serahkan ke publisher karena sama seperti dulu waktu zaman di zaman CD lagu, saya nggak pernah mikir royalti sama sekali. Jadi sama aja ada yang manage lah ya. Ya buat saya yang nanti penting dealnya sama manajemen ini. Ya mereka yang atur sesuai kan udah ada aturan hukumnya kalau sekarang kan. Itu semua sudah tertulis, nggak perlu kita nego lagi, udah ada semua aturannya. Buat saya yang penting sekarang saya bisa melayani di bidang lagu yang Tuhan sudah berikan dengan tenang itu aja. Nice. Ke depan, what is your plan? Ke depan sebetulnya saya nggak pernah planning apa-apa dari dulu Pak. Nggak pernah planning, maksudnya kita masih hidup aja itu buat saya ada kesempatan buat Tuhan untuk melayani lah. Yang saya bilang hati sebagai hamba kita. Tapi saya percaya bahwa ke depan ini kan karena saya dipanggil Tuhan itu sebagai pemazmur sebetulnya. Menyampaikan firman Tuhan lewat lagu. Wow. Very nice. Jadi ke depan saya seperti yang di YouTube ini kalau lihat banyak anak mudanya. Bukan cuma saya loh, itu isinya video malah banyak anak mudanya. Karena saya ke depan akan mencari pemazmur-pemazmur muda. Wow. Yang mereka menyampaikan firman Tuhan lewat lagu. Iya. Mementorkan anak-anak muda ya. Iya, serasanya itu yang Tuhan lagi gerakan, yang lagi Tuhan arahkan. Jadi banyak sekali anak-anak muda di berbagai gereja kalau dilihat mereka ikut berpartisipasi gitu. Nice. Kalau lagu-lagu barunya Jonathan Prawira apa aja? Itu bisa dilihat di YouTube. Kira-kira yang mana yang menurut banyak orang sudah menjadi berkat? Pasti ada dong. Saya nggak bisa komentar juga gitu. Itu kan saya nggak pernah mikirin deh dulu itu. Buat saya lagu baru. Soalnya kalau saya pikirin lagu lama, lagu barunya macet. Jadi selalu kepikir lagu lama. Jadi mau nggak mau lagu lama tuh harus. Itu kenapa saya juga nggak bisa nyanyi lagu orang. Karena saya nggak mau nanti lagunya jadi kepengaruh lagu orang. Kan sayang sekali gitu kan. Biarlah. Jadi saya menyanyikan hanya bisa lagu sendiri tuh begitu. Hari ini sudah mengarang lagu? Hari ini belum. Kemarin udah? Kenapa? Kemarin sudah. Kemarin sudah jadi? Belum. Sudah jadi, sudah direkam. Sekarang ada voice recorder, puji Tuhan. Sekarang di handphone pun bisa. Judulnya apa? Nanti ditunggu ya. Nanti ditunggu.
Soalnya saya senang sekali ketika waktu itu Good News juga yang pernah wawancara, yang seorang pengcover yang dia cerita bahwa dia booming dengan lagu Mujizat Itu Nyata. Iya. Nah itu saya nonton itu, Good News itu. Bersorak-sorak sendirian. Oh thank you Lord. Jadi saya lebih suka situasi seperti itu ya. Tidak sengaja. Maksudnya orang menemukan, oh lagu Pak yang ini berkati. Lah ada sih, kemarin juga ada kesaksian. Persis juga beberapa hari lalu di mana dia mengalami hidupnya itu seperti through hell. Through hell, betul-betul ngalamin situasi suaminya mengalami begini, perusahaannya mengalami through hell, dia bilang. Tapi waktu itu dia dengar lagu Surga di Hatiku, dia dikuatkan sekali. Kayak apa itu lagunya? Silahkan cek di YouTube ya. Surga di Hatiku, itu tak? Nggak tahu. No itu lagu lama, itu lagu baru kan, Surga di Hatiku. Itu bicara tentang bahwa situasi seperti apapun kita hadapi, yang penting ada surga dalam hati kita gitu kan, ada Yesus dalam hati kita. Itu ternyata lagi menguatkan, dia sampai sharing, dia bilang Pak tolong boleh cerita dan saya sekarang ngerti. Ternyata di sini itulah tempat untuk bersaksi. Dia bilang coba jangan sebut namanya. Gitu. Jadi hal-hal itu Pak Bu yang bikin saya happy. Gitu. Dan saya percaya itu mendatangkan berkat juga buat saya pastinya gitu. Wow. Amazing. Jadi saya rindu melalui Good News ini juga tuh jadi kabar baik gitu. Maksudnya ya seperti Good News yang saya tonton itu banyak jadi kabar baik buat orang. Saya mau jadi lagu-lagu juga jadi kabar baik buat orang. Dan saya percaya Pak dan Bu pun akan ibaratnya dipelihara Tuhan melalui kabar baik yang kita sampaikan. Yes, gitu. yes. Nah sekarang ini kan menulis lagu itu kan bukan sesuatu yang menjadi eksklusif seperti Jonathan Prawira atau Weliar Kauntu, ya kan? Kan sekarang banyak penulis lagu-lagu yang masih muda, belia dan baru. Betul. Dan mereka punya talenta yang kalau kesini tuh bukan cuma dalam penulis lagu aja, main musik juga luar biasa, khotbah luar biasa, berbisnis luar biasa. Anak-anak muda yang begitu wow gitu loh. Nah merasa tersaingi nggak? Mestinya iya ya, tapi saya nggak pernah mikir karena sekali lagi saya fokusnya ke jemaat aja, ke visi lebih tepat sebetulnya. I see. Visi Tuhan kasih saya lagu itu apa sih? Kan saya pernah nanya, visinya apa? Supaya orang tuh mengalami keintiman dengan Tuhan. Maka saya dapat visinya power of worship. Supaya orang tuh mengalami keintiman dengan Tuhan, ngalamin kasih dan kuasa Tuhan dan hidupnya berkemenangan. Jadi sepanjang saya bikin lagu, tema apapun selalu 3 visi ini. Itu yang saya pegang, saya lihat. Jadi saya nggak sempat lagi lihat kiri kanan begitu. Jadi saya pokoknya selama lagu saya mencapai target visi yang Tuhan mau, seperti tadi yang ibu itu alamin, begitu, itu buat saya udah keberhasilan. Jadi saya nggak pernah lihat kiri kanan lagi. Yang penting kan Tuhan kan paling tahu caranya untuk memberkati satu dengan yang lain, gitu sih. Jadi targetnya bukan keuntungan secara finansial ya. Jadi mungkin karena begitu, jadi saya nggak lihat kiri kanan udah bikin apa, saya nggak tahu gitu loh. Yang saya perhatiin saya udah bikin apa gitu. Sudah belum, do something. Kalau tidak ada kesaksian malah saya juga gelisah gitu. Maksudnya oke, ini buahnya udah sampai mana. Tapi karena ada aja kesaksian-kesaksian itu yang membuat saya bisa saya ada di jalur yang tepat gitu. Dan kalau misalnya bukan cuman ini sebagai kompetitor ya, tapi maksudnya ada nggak nasihat buat penulis-penulis lagu yang lebih belia atau mereka yang tahu bahwa dalam panggilan hidupnya mereka Tuhan berikan satu visi untuk menulis lagu, tapi mereka nggak berani melangkah. Nasihat apa yang Jonathan Prawira bisa berikan? Wah, sebetulnya bagus buat sesi songwriter ya, disampaikan khusus secara itu. Tetapi saya ingat begini, banyak orang yang setelah bikin lagu terus dia tanya saya, Kojo gimana menurut Kojo? Saya nggak mau dengar sama sekali. Saya bilang saya akan merusak keunikan lagu kamu. You are unique. You have your own vision. Lakukan, teruskan gitu. Jangan ragu. Saya pun ketika bikin lagu pertama kali ketika diperdengarkan kepada kakak-kakak senior gitu ya, kita berharap kan support. Tapi yang saya dapat adalah malah dibandingin sama orang. Kok mirip lagu ini ya? Kok kata-kata kayak gini ya? Kayaknya jadi malah banyak kritikan. Nah itu kan kalau nggak hati-hati bisa kita yang capek sendiri begitu. Bisa down. Lebih nggak usah lah, lakukan aja. Yang penting ada buahnya nggak. Jadi kita bisa nilai dengan Tuhan sendiri gitu. Kalau ada buahnya jalan terus, kalau nggak ada buahnya ya udah. Wow. Gitu kan. Jadi bisa pilih yang lain. Ada waktu untuk memilih yang lain kan. Saya pun di bidang lagu pun bukannya saya pengen lagu, saya ingin melayani Tuhan Pak. Jadi saya coba yang lain. Di paduan suara saya coba,
Mengajar guru sekolah minggu, saya coba yang paling kocak yang mengajar guru sekolah minggu. Kenapa? Bukannya muridnya tenang, saya dikejar-kejar. Diajak main, sampai dia nggak bisa di guru sekolah minggu, nggak ada wibawa. Iya. Jadi dari buahnya kita tahu. Jadi jangan ragu untuk menguji kerjaan kita sendiri gitu loh. Jadi ketika saya tes ini, salah, tes ini nggak berbuat apa. Saya dulu penggemar malah puisi sebetulnya. Jadi saya suka baca puisi, tapi sekali lagi ketika saya baca puisi, saya lihat yang jemaatnya bingung semua. Tapi ketika kita menyanyikan lagu gitu kan, ternyata mereka diberkati gitu. Oh berarti saya tahu, buahnya meskipun itu bukan saya rasa bakat saya, itu bukan minat saya, tapi ternyata buahnya itu. Jadi saya rasa ya mereka ke arah sana, cari buahnya mana yang paling efektif buat mereka. Mencari buah ya. Oke. Dengan perkembangan zaman sekarang kan sosial media luar biasa sekali ya. Mempopulerkan hal-hal yang biasanya zaman dulu nggak kepikir gitu. Betul. Misalnya dengan Instagram dan TikTok. Ya. Ada Instagram Reels, ada TikTok yang mana ada lagu-lagu yang bisa viral gitu loh. Yes. Ada nggak lagu-lagu bro yang sempat viral atau diviralkan gitu? Saya nggak perhatikan karena yang hanya yang mereka aja yang tahu kali. Tapi sekali lagi yang saya perhatikan adalah orang yang diberkati aja. Jangan pernah kita terpengaruh oleh like, terpengaruh oleh banyaknya follower, itu kan. Itu buat saya itu bukan patokan sebetulnya. Kesaksian orang yang itu yang patokan paling utamanya. Sampai mereka di DM dan bilang something nice. Mereka ngalamin begini. Buat saya itu yang saya perhatiin. Wow. That's deep. Jadi Jonathan nggak pernah pakai sosial media untuk mempromokan lagunya? Atau nggak perlu dipromoin ya, udah dinyanyiin di mana-mana? Itu termasuk sosial media. Iya dong. Iya termasuk. Media dong. Jadi kayaknya memang sosial media itu adalah bagian itu penjangkauan. Media itu penjangkauan. Saya memang, malah saya merasa saya orang media, artinya saya dibesarkan di label. Saya bukan seperti di satu gereja dan kemudian bertumbuh, enggak kan. Saya di label yang memberkati banyak gereja gitu. Jadi saya lebih merasa saya orang yang media gitu, bukan orang yang. Tetapi pada akhirnya juga saya nggak mau dipengaruhi oleh media. Karena media itu juga banyak sekali unreal-nya ya mungkin ya. Unreal-nya banyak sekali gitu kan. Kalau kita mau view banyak ya kita bisa usahain sendiri kok. Kita mau like banyak bisa usahain sendiri buat happy-happy sendiri ya. Iya. Banyak bisa beli like. Bisa beli, Iya, bisa usahain view. yang saya bilang kan. Tapi akhirnya buat apa gitu. Tetap realnya adalah kita hidup di dunia nyata. Jadi itu cuma media untuk sampai ke dunia nyata. Bukannya hidup di dunia media gitu. Itu cuma saluran aja. Iya. Ya, dan tidak ditutup kemungkinan kan sekarang kalau zaman sebelum pra sosial media ya. Yes. Gereja itu menjadi barometer apakah lagu itu memberkati atau tidak. Iya. Nah dengan adanya sosial media dan semua orang bisa belajar dari penulis lagu dari manapun juga, termasuk dari Jonathan Prawira, termasuk kita berharap episode ini jadi berkat nih ya. Amin. Menginspirasi banyak orang. Betul. Nah sehingga akibatnya kita tahu zaman sekarang ini gereja terkesan lebih tertutup. Dalam arti ada gereja-gereja besar yang punya worship band sendiri. Iya. Dan di dalamnya ada, apalagi kalau mega church nih. Yes. Di Indonesia banyak, di Jakarta, Surabaya, Medan. Ada penulis-penulis lagu yang tiba-tiba itu memang talenta homegrown gitu loh, yang tumbuh di rumah mereka, di dalam internal gereja, yang karena mereka sudah punya captive audience yang cukup banyak, 10.000, 20.000, 50.000 jemaat, sehingga lagu mereka yang diputar ya lagu mereka sendiri. Nggak nyanyiin lagunya orang lain. Bagaimana nih pendapat Jonathan Prawira tentang sekarang struktur gereja yang seakan-akan lebih cenderung menurut pandangan kami nih ya, lebih tertutup terhadap penulis lagu seperti Jonathan Prawira atau indie labels gitu. Saya waktu dulu juga pernah ngalamin ya, rasanya ada satu gereja memang dulu lagunya selalu dari lagu gereja itu kayaknya. Di zaman saya kecil juga begitu. Ya, cuma dulu nggak umum, dulu cuma satu yang begitu kayaknya. Dan saya sudah ngalamin bahwa nggak juga harus lewat gereja itu memberkati kan. Jadi di mana gereja yang open ya bisa juga memberkati. Jadi sekali lagi patokannya bukan ke sana sih. Jadi silakan aja gereja mau angkat semua, buat saya bagus lah. Itu kan tujuannya supaya jiwa-jiwa kan dekat dengan Tuhan, percaya Tuhan, why not gitu. Cuma sekali lagi itu cuma bagian dari strateginya Tuhan gitu. Tuhan bisa pakai banyak cara. Jangan kita merasa pintu saya ditutup nih, gereja itu tidak nyanyikan lagu saya. Ada kok gereja yang lain nyanyikan, kita nggak tahu aja. Berarti kita nggak boleh punya pikiran seperti itu. Buat apa? Terlalu sempit ya. Nanti malah jadi nggak bisa berkarya.
Malah stres, sedih gitu, merasa tertolak, ya kecewa, rasanya nggak berarti. Itu yang berbahaya. Itu yang malah mestinya kita bisa jadi berkat, kita nggak jadi berkat. Kita mesti bisa bertumbuh kuat. Siapa tahu dengan cara gitu Tuhan itu ibaratnya melatih kita kan. Nih aku sengaja kasih lagu yang bagus di tempat lain. Bisa gak kamu sebagus gitu? Ayo bikin gitu kan, bisa aja cara Tuhan. Dan semakin kita, makanya tadi bagus banget seorang nabi apa tadi? Tidak dihargai. Tapi dilatih di kampung halaman sendiri sebetulnya. Di mana kita tidak dihargai itu kita kan Yesus kan tidak dihargai di tempatnya. Tapi itu kan latihan dia itu. Sehingga ketika dia keluar itu urapannya dahsyat sekali kan. Nah saya belajar dari Tuhan tuh begitu. Ketika ada yang tutup itu cuma cara Tuhan ngelatih mental, karakter, ngelatih kemampuan kita. Sampai ketika tanpa sadar kita latih, ketika di tempat lain kita diizinkan Tuhan melayani, kita sudah urapan kita udah dahsyat. Jangan sampai gini loh, sakit kita kecewa, sakit hati gitu ya. Ketika Tuhan izinkan melayani kita udah gak siap. Wah itu kan Tuhan bilang, aduh sekalinya aku sudah buka. Sudah drain out ya. Iya sudah drain. Dan saya sempat alami karena. Jadi, pernah karena waktu dulu kan saya kan juga pengen bersaksi. Lagu dinyanyikan ngetop nih ya semua ya. Saya pengen bersaksi aja. Saksian pujian. Bukan, bersaksi. Saksi aja. Kebaikan Tuhan di baik lagu itu. Jadi saya nggak mau ganggu mereka lah. Saya nggak punya minat muncul ke depan kok sebetulnya. Cuma bersaksi aja. Tapi itu nggak tercapai kan semua dengan ngetop sendiri masing-masing. Oke, saya ngerti lah. Tapi kemudian saya mengorbitkan seorang penyanyi. Penyanyi ini suaranya lembut banget. Dia sempat tertolak juga, datang ke saya sambil nangis juga, merasa nggak bisa melayani lagi, kecewa. Dan di situ saya kasih dia lagu, saya produserin. Itu pertama kali saya produserin orang sebetulnya. Karena saya kesian ini, saya yakin kamu punya sesuatu yang baik, cuma belum ada yang lihat aja. Oke yuk. Saya bikin waktu itu nyanyi lagu itu. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku. Kemudian booming. Dan saya terus support dia lagu-lagu dan dia booming. Allah mengerti, Allah peduli. Terus dia booming. Dan betul, ternyata memang dia belum waktunya waktu itu, sekarang sudah. Dan di situ saya pikir itu kesempatan saya lewat dia. Jadi saya minta izin sama dia kalau ke konser, dia lebih senior dari saya, jadi saya panggilnya kok kalau konser saya ikut dong 5 menit, yang dia ada ganti baju kan konser. Nah di tengah-tengah ganti baju kan kosong tuh, saya bersaksi dah. Habis itu gantian. Tapi kemudian dia pegang tangan saya dengan lembut dan bilang, tapi sorry Jo, aku nggak tahu kamu taruh mana, aku nggak butuh kamu soalnya. Dengan lembut. Saya ngomong ini nggak bisa selembut dia lembut sekali orangnya. Jadi aku nggak bisa taruh kamu singer nggak juga. Kamu ini nggak juga, kayaknya nggak ada tempat buat kamu. Gimana dong? Di situ saya sakit hati sekali. Jadi sempat bilang sama Tuhan, no, saya nggak mau melayani lagi nih apa-apaan omong kosong semua. Nah itu dia tahu perasaan feel orang yang tertolak seperti itu. Dan itu kan mati semua, ibaratnya langsung udah. Tapi nggak usah nulis lagu lagi gitu. Ibaratnya gitu. Tapi di masa itu tiba-tiba disitulah saya mengalami perjumpaan yang supernatural dengan Tuhan. Di situ Tuhan datang dan bilang, kamu ingat 7 perkataanku di kayu salib? Ingat, saya sebutin. Dan Tuhan bilang, ada gak? Aku bilang gini, ingat ya aku yang mati buat kamu. Gak ada. Kenapa Tuhan bilang gak ada? Percuma. Gak usah. Biar aja Bapak ya. Percuma lu ngomong saya yang mati buat kamu. Gue gini, gak usah. Biarin aja Tuhan ingetin. Di situ saya dapat pencerahan itu. Saya lupakan semua keinginan, saya gak pikir mau ke depan lagi. Saya langsung dari situ visi saya bisa nempel sama visi, pokoknya visi. Jadi nggak tiba-tiba saya nempel visi, tapi karena pencerahan itu. Tapi justru setelah itu kemudian Tuhan panggil saya pelayanan pertama kali bukan di Indonesia malahan. Di Australia. sebulan saya bersaksi di Australia. Dari Australia pelayanan kedua Amerika sebulan. Malah di luar negeri. Sekarang Tuhan bilang kalau kamu siap, mau apa sih sampai bosen, mau bersaksi kan? Nih bersaksi. Jadi sekarang bersaksi with style. Iya, saya bisa katakan kalau kita memang Tuhan belum siap. Jadi orang bisa nggak percaya kita. Kok bisa sih orang nggak percaya kita? Memang belum siap. Kalau Yusuf belum siap, Yakub mestinya pemimpi pun bisa nggak percaya mimpinya Yusuf. Lucu kan? Yakub si pemimpi nggak percaya mimpinya Yusuf, kan ibaratnya Yusuf bilang norak juga nih orang gitu ya. Kamu tukang mimpi kok nggak percaya. Saya alamin seperti itu. Mestinya kamu percaya. Ya udah, kalau emang belum dipercaya mau buktikan seperti apapun nggak bakal orang percaya. Tapi kalau sudah Tuhan yang taruh percayain, kita sekarang saya bilang gini, saya bukan pencipta lagu loh, saya nggak bisa main musik. Orang juga nggak percaya, lucu kan? Masa sih? Itulah Tuhan. Kalau Tuhan sudah angkat nggak ada yang bisa rendahkan. Tapi yang penting persiapkan waktu kita lagi ditolak itu Tuhan lagi ngelatih. Jadi waktu bro merasa tertolak waktu itu,
karena nggak bisa bersaksi waktu konser. Persiapan macam apa yang Bro lakukan? Pertama persiapan itu yang saya suka istilahnya sekarang tuh bahasanya asik sendiri. Asik sendiri. Nikmati pekerjaanmu sendiri. Kayak si Paulus bilang, nikmati upah kerjaanmu sendiri. Jangan nengok kiri kanan sama sekali. Jangan lihat keberhasilan orang. Jangan bandingin kamu dengan orang lain. Tuhan gak pernah bandingin Ishak dengan Abraham. Daud harus jadi Abraham. Daud ya Daud. Abraham ya Abraham. Naomi kepahitan ya Naomi kepahitan. Pokoknya Tuhan bekerja dengan segala karakter. Beda kamu ya kamu. Nah situ saya belajar di situ titik itu. Pokoknya asik sendiri. Do the best yang kamu. Siapa hitungan saya sendiri. Apakah saya bisa bikin lagu yang lebih baik dari sebelumnya? Cuma itu. Nice. Keren. Jadi terus makanya timbul ide untuk taruh akronim nama kamu di lagu Arti Kehadiranmu itu kan? Kurang lebih itu Tuhan yang kasih. Saya pun protes. Karena waktu itu kita kan di zaman yang istilah mencuri kemuliaan ya. Kalau sekarang sih udah gak ada istilah itu kayaknya. Kalau dulu ibaratnya kalau di album itu tulis nama lebih gede dari Yesus aja. Iya. Jadi saya agak gentar istilah pencuri kemuliaan. Saya bilang Tuhan ini apa-apaan ini. Nanti saya bisa dibilang waduh. Tapi Tuhan itu bilang janji gini. Kalau ketika orang lupakan kamu, ingat nama kamu ada di hatiku. Wow. Itu sudah arti nama. Deep. Jadi kamu ingat melalui lagu ini, orang bisa lupakan kamu, orang bisa gak hargai jasa kamu, apapun yang orang lakukan terhadap kamu, nama kamu ada di hatiku. Jadi seterbanting-terbantingnya saya ketika mendapat perlakuan gak adil lah, buruk lah, saya selalu ingat itu, Tuhan ingatkan. Wow, keren. Well, saya yakin Jonathan Prawira adalah berkat. You are a blessing for the body of Christ. Amin. Bagi kita orang-orang di Indonesia yang berbahasa Indonesia, dan mungkin lagu-lagu kamu juga siapa tahu udah diterjemahkan ke berbagai bahasa juga lain. Ya. Betul ya? Ya, Oke. So pemirsa Good News Program, semoga episode ini juga menjadi berkat buat kalian. Sebentar lagi kita lagi ada event nih bersama dengan Jonathan Prawira, yaitu event yang berjudul Christmas Charity Festival. Nah, program ini nanti akan salah satu program unggulannya adalah kita akan punya songwriting class with Jonathan Prawira, betul ya? Dan nanti Jonathan Prawira akan hadir untuk mengcoaching Anda yang mau daftar di program ini. Dan tujuan daripada program ini adalah kita mau raise awareness dan juga raise money atau funds untuk bisa menyalurkan 150 murid adik usaha yang ada di berbagai tempat di Indonesia. God bless. Pemirsa, sebelum kita say goodbye, ada jawaban doa nih ya. Shalom, good news. Terima kasih atas doanya. Saya berhasil lulus ujian masuk perguruan tinggi negeri yang saya impikan. Ya. Semoga Tuhan selalu memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Masih adakah di antara pemirsa perlu bantuan doa atau konseling? Jangan ragu, hubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya. Puji Tuhan. Harusnya ngomong bukan jangan ragu, jangan lelah. Oh iya. Jangan lelah menghubungi kami di nomor yang tertera. Betul ya, jangan lelah. Nah, satu ayat firman Tuhan kita lihat ya, beberapa ayat aja mengatakan seperti ini di Mazmur 96 nih. Firman Tuhan menuliskan di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah, bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, dan kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Puji Tuhan. Amen. Kita percaya dan terus berdoa bagi setiap daripada anak-anak Tuhan yang punya talenta, punya panggilan. Percayalah bahwa kalau Tuhan bisa pakai seseorang yang bernama Jonathan Prawira, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk Tuhan tidak bisa pakai setiap daripada saudara. Apakah itu saya ataukah kalian atau siapapun juga. Yang penting ada satu tagline yang mengatakan mulai aja dulu. Ya, kita coba dulu. Pada waktu kita mencoba dan kemudian kita kebentur oleh suatu masalah, bahkan berbuat kesalahan sekalipun, maka kita percaya di sana kita akan menemui bahwa ternyata kepintaranku, talentaku, kehebatanku atau kebisaanku adalah sangat terbatas. Makanya aku tidak bisa bergantung dengan diriku sendiri.
Aku harus bergantung kepada Ia yang tanpa batas. Yaitu bukan kita, tetapi Tuhan semesta alam yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita berharap melalui episode Good News program ini mencerahkan Anda, membukakan tingkap-tingkap dari pikiran kita. Mungkin ada pikiran-pikiran tertutup, ketakutan, keraguan-raguan. Mulai aja dulu. Lakukan, just do it. Apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara, lakukan. Kalau memang Tuhan yang merencanakan, pasti ada prosesnya. Dan setiap proses yang kamu jalani, pasti kamu akan bertemu dengan progres-progres. Selama nama Tuhan dipermuliakan, selama kamu taat kepada kebenaran firman Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberikan kesempatan yang terbaik. God bless you. Kita berdoa yuk. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini, berdoa untuk Jonathan Prawira. Untuk panggilan yang begitu unik, panggilan yang sudah menjadi berkat buat semua tubuh Kristus yang ada di Indonesia atau bahkan sampai ke mancanegara. Tuhan berkat-Mu tercurah apabila manusia melupakan dia. Kawan-kawan dan sahabat seringkali Tuhan tidak mengindahkan dia. Tetapi Engkau menulis namanya di hati-Mu Bapa. Terima kasih berkati Jonathan menjadi berkat buat kami semua di Good News program dan di banyak acara lainnya. Terima kasih untuk para pemirsa sekalian. Tuhan, aku memberkati mereka yang mengalami keraguan-raguan akan panggilan-Mu. Biarlah Tuhan melalui apa yang mereka dengar pada saat ini, biarlah mereka bangkit dan bersinar. Karena terang kami sudah datang. Dan terang kami bernama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan pemirsa. Kita jumpa lagi ya di pekan yang akan datang. Di program kesayangan kita bersama. Good News program. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Saya kasih contoh ya. Yesus mengutuk pohon ara. Sudah tahu bukan musimnya. Dicari buahnya. Kadang-kadang agak lucu ya. Ya artinya ini yang bodoh siapa gitu ya.